Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, sebagai adab mencari ilmu, kita berdoa dulu kepada Allah. Sebelum kita berdoa kepada Allah, kita rapikan dulu baju kita, meja kita, tempat duduk kita. Karena itu adalah perintah dari Allah, yaitu Allah menyukai orang-orang yang menjaga kebersihan. Sebelum kita berdoa, kita tawasul dulu. Yang pertama, kita khususkan kepada Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Kedua kalinya kepada para sahabat, tabi'in, ulama, dan para aulia. Al-Fatihah. Ketiga kalinya kepada guru-guru kita, khususnya Romo Kiai Haji Munir Hashim Latif. Al-Fatihah. Kepada kedua orang tua kita yang telah membesarkan dengan sepenuh hati. Al-Fatihah. Yang terakhir, semoga semua hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. Sebelum kita menginjak pembelajaran berikutnya, kita baca surat Al-Fatihah dulu. Setelah itu nanti digabungkan langsung dengan membaca doa awal KBM. Ya, kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minati amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya man huwa fi ilmihi muhit, wa ya man huwa fi majdihi munir, wa ya man huwa fi lutfihi syarif. Ya Hannanu ya Mannan, akrimna binuril fam, wa akhrijna min dhulumatil wam, warzuqna fahman nabiyyin, wa hifdzal mursalin, wa ilhamal malaikatil muqarrabin, birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya kita baca ikrar dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a, warzuqni fahman thayyiba. Alhamdulillah, kita sudah selesai berdoa. Selanjutnya kita perkenalan dulu ya. Anak-anak sudah ada yang kenal?
Belum ya. Perkenalkan, di sini nama ibu yaitu Ibu Inaya dari SMA YPM 4 Triorejo. Sebelum melanjutkan, saya mau mengabsen dulu ya. Ya, anak-anak masuk semua hari ini? Ya, karena ini MPLS, ini adalah perkenalan. Ibu belum kenal anak-anak dan anak-anak belum kenal ibu. Jadi, perkenalannya hari ini menyebutkan namanya sendiri satu-satu sambil angkat tangan. Bisa difahami? Ya. Ya, mulai dari pojok kanan ya. Ya, bagus. Selanjutnya, ya sudah selesai semua ya absennya ya. Sudah. Sekarang anak-anak tahu enggak materi yang disampaikan ibu itu hari ini tuh tentang apa? Iya, pinter. Di jadwal sudah tertulis yaitu tentang ke-NU-an. Di sini agamanya NU semua apa enggak? Atau ada yang LDII? Atau ada yang Muhammadiyah? Nah, itu tidak jadi masalah. Yang penting kita di sini bersatu, yaitu membahas tentang ke-NU-an. Sebelum kita melanjutkan, kita baca sholawat batar dulu ya. Allahumma sholli ala Muhammad. كل مجاهد لله بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله
بأهل البدر يا الله إلهي سالم الأمة من الآفات والنقمة ومن حم ومن همة بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. Salawat Badar berisi puji-pujian kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan ahli Badar, para sahabat yang mati syahid dalam perang Badar, berbentuk syair dan dinyanyikan dengan lagu khas. Berjubah putih bersorban hijau. Pada suatu malam, Kiai Ali tidak bisa tidur. Sambil terus merenung, Kiai Ali terus memainkan penanya di atas kertas, menulis syair-syair dalam bahasa Arab. Beliau memang dikenal mahir membuat syair sejak masih belajar di pesantren Lirboyo, Kediri. Kegelisahan Kiai Ali berbaur dengan rasa heran, karena malam sebelumnya beliau bermimpi didatangi para habib berjubah putih hijau. Semakin mengherankan lagi karena pada saat yang sama istrinya mimpi bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Keesokan harinya mimpi itu ditanyakan pada Habib Hadi Al-Hadar Banyuwangi. Habib Hadi menjawab, "Ya akhi, itu ahli Badar." Kedua mimpi aneh dan terjadi secara bersamaan itulah yang mendorong dirinya menulis syair, yang kemudian dikenal dengan Sholawat Badar. Keheranan muncul lagi karena keesokan harinya banyak tetangga yang datang ke rumahnya sambil membawa beras, daging, dan lain sebagainya. Layaknya akan mendatangi orang yang akan punya hajat mantu. Mereka bercerita
bahwa pada pagi-pagi buta pintu rumah mereka didatangi orang berjubah putih yang memberitahukan di rumah Kiai Ali Mansur akan ada kegiatan besar. Mereka diminta membantu, maka mereka pun membantu sesuai dengan kemampuannya. Siapa orang yang berjubah putih itu? Pertanyaan itu terus mengiang dalam benak Kiai Ali tanpa jawab. Namun malam itu banyak orang bekerja di dapur untuk menyambut kedatangan tamu yang mereka sendiri tidak tahu siapa, dari mana, dan untuk apa. Pagi-pagi sekali menjelang matahari terbit, serombongan habaib berjubah putih hijau dipimpin Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi dari Kuitang, Jakarta, datang ke rumah Kiai Ali Mansur. Alhamdulillah, ucap Kiai Ali ketika melihat rombongan yang datang adalah para habib yang sangat dihormati keluarganya. Setelah berbincang basa-basi sebagai pengantar, membahas perkembangan PKI dan kondisi politik nasional yang semakin tidak menguntungkan, Habib Ali menanyakan topik lain yang tidak diduga Kiai Ali. Ya akhi, mana syair yang ente buat kemarin? Tolong ente bacakan dan lagukan di hadapan kami-kami ini. Tentu saja Kiai Ali terkejut, sebab Habib Ali tahu apa yang dikerjakannya semalam. Namun beliau memaklumi, mungkin itulah karomah yang diberikan Allah kepadanya. Sebab dalam dunia kewalian, pemandangan seperti itu bukanlah perkara yang aneh dan perlu dicurigai. Segera saja Kiai Ali mengambil kertas yang berisi sholawat badar hasil gubahannya semalam, lalu melakukannya di hadapan mereka. Kiai Ali juga memiliki suara yang bagus. Di tengah alunan suara sholawat badar itu, para habib mendengarkannya dengan khusyuk. Tak lama kemudian mereka meneteskan air mata karena haru. Di dalam kunjungan tersebut tercatat dalam buku kecilnya Kiai Ali
kita harus sering-sering untuk membaca sholawat, khususnya sholawat badar, nggih. Untuk semakin meningkatkan rasa cinta kita, simak video kisah Rasulullah yang pertama ini ya. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Tentang permintaan Habib bin Malik, pergilah engkau kepadanya untuk membuktikan kerasulanmu. Sesungguhnya Allah yang menjalankan matahari dan bulan, serta mengganti siang dengan malam. Habib bin Malik mempunyai seorang putri cacat, tidak punya kaki dan tangan, serta buta. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyembuhkan anak itu, sehingga ia bisa berjalan, meraba dan melihat. Lalu bergegaslah Rasulullah SAW turun menjumpai orang kafir. Sementara bias cahaya kenabian yang memantul dari wajahnya semakin bersinar. Waktu itu matahari telah beranjak senja, matahari hampir tenggelam, sehingga suasananya remang-remang. Tak lama kemudian Rasulullah SAW berdoa agar bulan segera terbit. Maka terbitlah bulan dengan sinar yang benderang. Lalu dengan dua jari Rasulullah SAW mengisyaratkan agar bulan itu turun kepadanya. Tiba-tiba suasana jadi amat menegangkan ketika terdengar suara gemuruh yang dahsyat. Segumpulan awan mengiringi turunnya bulan ke tangan Nabi Muhammad SAW. Segera setelah itu, beliau SAW membelahnya menjadi dua bagian. Lalu beliau masukkan ke lengan baju kanan dan kiri. Tak lama kemudian, beliau SAW mengeluarkan potongan bulan itu dan menyatukannya kembali. Dengan sangat takjub, orang-orang menyaksikan Rasulullah SAW memegang bulan yang bersinar dengan indah dan cemerlang. Bersamaan dengan itu pula, bulan mengeluarkan suara, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Menyaksikan keajaiban itu, pikiran dan perasaan semua yang hadir terguncang. Sungguh, ini bukan mimpi, melainkan sebuah kejadian yang nyata. Sebuah mukjizat luar biasa hebat yang disaksikan sendiri oleh Raja Habib bin Malik. Ia menyadari itu semua tak akan mungkin terjadi pada manusia biasa, meski ia lihai dalam ilmu sihir sekalipun. Namun, hati Raja Habib masih beku. Maka ia pun berkata, "Aku masih mempunyai syarat lagi untuk mengujimu." Belum lagi Raja Habib sempat melanjutkan ucapannya, Rasulullah memotong pembicaraan. "Engkau mempunyai putri yang cacat, bukan? Sekarang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyembuhkannya dan menjadikannya seorang putri yang sempurna." Raja Habib pun terkejut karena tidak ada siapapun yang tahu penyakit anaknya itu, yaitu lumpuh dan matanya buta, kecuali orang-orang istana dan mereka yang dekat dengannya saja. Mendengar itu, betapa gembiranya hati Raja Habib. Spontan ia pun berdiri dan berseru, "Hai penduduk Makkah, kalian yang telah beriman jangan kembali kafir, karena tidak ada lagi yang perlu diragukan. Ketahuilah, sesungguhnya aku bersaksi, tiada Tuhan selain Allah dan tiada sekutu baginya. Dan aku bersaksi, sesungguhnya Muhammad Penduduk Taif melemparnya dengan batu, lempar dengan kemarahan, lempar dengan segala hal. Apa kata Nabi? Karena alam nashrah laka sadrak, kata Nabi, "Ya Rab." Ketika dua malaikat penjaga bukit mengatakan, "Angkat tanganmu Muhammad, mud yadaika ila sama." Angkat tanganmu ke langit dan mohonkan kepada Allah supaya kami angkat gunung Taif untuk menghimpit mereka yang tidak punya sopan santun itu. Murka malaikat. Bagaimana Rasulnya dilempar dengan batu, berdarah menetes, bentengnya Zaid bin Thabit luar biasa, tidak mampu menghalanginya. Apa yang terjadi? Nabi, alam nashrah laka sadrak. Kalimat mulia mengalir di lisannya. La, mohon jangan lakukan itu. Fa innahum qaumun la ya'lamun. Mereka hanya belum mengetahui saja. Saya bermohon kepada Allah,
kelak di bumi Taif ini akan nampak laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda yang akan mengatakan beriman kepada Allah dan Rasul. Lalu lantas beliau berkata kepada Allah dengan kalimat yang mengalir syahdu, dengan darah yang masih mengucur, dengan kalimat yang berbelas kepada Allah, ila man takiluni am ila ba'idin yu'limuni a ila qaribin yu'dhini fa ana radin ya Rabb ma lam taghdab alayya la hawla wa la quwwata illa billah. Ilahi, duhai Allah, ila man takiluni, setelah dari sini yang saya dilempari, saya dihujat, kemana lagi engkau akan antarkan saya? A ila qaribin yu'dhini, apakah ke tempat yang dekat dari sini dan saya akan disakiti lagi? Am ila ba'idin yu'limuni, atau tempatnya masih jauh yang harus saya tempuh, tapi di tempat itu saya akan dihinakan lagi. Ana radin, saya ridha ya Allah, malam taghdab alayya, sepanjang engkau yang tidak murka kepada saya. Alam nashrah laka sadrak. Manusia melempari, radin. Manusia menghujat, radin. Malam taghdab alayya, sepanjang engkau tidak murka kepada saya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah melihat tayangan tadi, siapa yang bisa menjawab pertanyaan pertama, yaitu siapa saja nama yang muncul dalam cerita tersebut? Dalam video itu ya. Ya. Silakan ditulis di kertas. Yang kedua, siapa yang mampu menjawab pertanyaan apa saja mukjizat Rasulullah? Mungkin kita sering sekali mendengar tausiah, membaca buku atau membaca dari Google ya. Dalam video tersebut menunjukkan bahwa Rasulullah itu sebenarnya mampu untuk menghancurkan orang-orang Taif itu. Tapi beliau untuk memilih bersabar dalam menghadapi mereka-mereka itu dengan cara mendoakan yang terbaik. Sesuai dengan firman Allah surat Al-Anbiya ayat 107. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam ini. Dilanjutkan dengan pertanyaan ketiga, yaitu siapa yang tahu apa mabadi khairu ummah itu? Ya, mabadi khairu ummah itu nanti akan dibagi menjadi 5 bagian. Maksudnya terdiri dari 5 bagian ini, yaitu as-siddiq, al-amanah, al-adalah, at-ta'awun, dan al-istiqomah. Apa itu dari kelima itu tadi ya? As-siddiq itu maksudnya jujur ya. Yang kedua al-amanah, dapat dipercaya. Yang ketiga al-adalah, objektif atau adil. At-ta'awun, suka menolong. Dan al-istiqomah, itu artinya konsisten. Yang kedua yaitu al-amanah, sesuai dengan firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Al-Ahzab ayat 56. Yang berarti sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Kita harus berterima kasih karena pada saat sudah sampai saat ini kita masih diberi kemudahan lah, kita masih bisa mengikuti tuntunan Rasulullah, mengikuti ajaran Rasulullah, dan bisa beristiqomah untuk melantunkan sholawat Nabi. Dari video-video tadi dan dari paparan Ibu,
dapat kita simpulkan bahwa ajaran NU itu bersumber dari Rasulullah, ya, yang dibawa oleh para ulama, ya. Yang kedua, NU berperan penting dalam hal berdirinya Indonesia dan dalam hal menjaga Indonesia dari kehancuran paham-paham yang berniat merusak Indonesia. Misalnya paham komunis tadi. Sekian materi ke-NU-an yang dapat Ibu sampaikan. Untuk tugasnya, ya, silakan kalian membuat video sholawat badar yang nantinya kalian harus mengunggahnya di IG masing-masing dengan mengetag @YPM sepanjang. Ya, tibalah kita di penghujung acara. Tidak terasa ya, sudah 1 jam lebih kita bersua. Sebelum kita akhiri, kita baca doa dulu. Yang pertama, kita berterima kasih kepada Nabi Muhammad karena kita sebagai umatnya, kita bisa bisa berkumpul dengan orang-orang baik, dengan para ulama, dengan mengikuti ajaran-ajarannya, dan semoga apa yang telah kita dapatkan tadi bisa menjadi syifa'ul lima fi sudur bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum KBM hari ini kita akhiri, kita baca doa dulu dengan suara yang lantang, dengan penuh semangat, dengan penuh keikhlasan. Kita baca doa akhir pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtani fardudhu ilayya 'inda hajati ilayhi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, sekian dari saya. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, kita dapat berjumpa lagi. Dari saya, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah.